Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau makhluk gaib. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya hingga akhir zaman, sebagaimana halnya iblis yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dajjal lahir dari pasangan suami istri yang berasal dari kalangan tertentu. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda aneh. Ayah dan ibunya merasa resah dengan keanehan anak itu. Hingga akhirnya masyarakat di kampung mereka merasa takut dan memutuskan mengusir keluarga tersebut. Mereka pun berpindah ke sebuah daerah terpencil. Ayahnya kemudian bekerja sebagai penjaga kuil dan ibunya membantu pekerjaan di dalamnya. Di kuil itulah ibunya mengalami mimpi-mimpi aneh yang akhirnya menyeret keduanya ke dalam ritual pemujaan kepada patung anak lembu. Setelah melakukan apa yang mereka yakini sebagai perintah dari mimpi tersebut, sang istri akhirnya mengandung. Kehamilan itu berlangsung tidak wajar, dan anak yang lahir memiliki tanda-tanda ganjil. Tak lama kemudian, pendeta kuil membawa bayi itu ke laut untuk dihanyutkan, agar tidak membawa malapetaka bagi kampung. Namun, Allah berkehendak lain. Malaikat Jibril diperintahkan menyelamatkan anak tersebut dan membawanya ke sebuah pulau terpencil. Anak itu kemudian dititipkan kepada makhluk penjaga pulau yang mampu berbicara layaknya manusia. Makhluk itu diperintahkan untuk menjaga sang anak dan mengajarkan dasar-dasar kehidupan hingga ia dewasa. Bertahun-tahun kemudian, anak tersebut tumbuh dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu memahami berbagai bahasa, menguasai banyak pengetahuan, dan mempelajari berbagai peradaban manusia. Hingga akhirnya, ia kembali ke tanah leluhurnya di wilayah Palestina. Ia kemudian mulai mengembara, memasuki berbagai negeri, mempelajari kepercayaan dan kebudayaan kaum-kaum yang berbeda. Dalam pengembaraannya, ia sampai pada masa Nabi Musa. Saat Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 hari, ia memanfaatkan keadaan dengan membuat patung anak lembu dan menanamkan keyakinan bahwa patung itu adalah Tuhan mereka. Maka sebagian Bani Israel pun tersesat. Setelah itu, ia kembali mengembara ke berbagai wilayah, menyaksikan masa Nabi Daud, Sulaiman, hingga Nabi Isa. Ketika mendengar kabar tentang Nabi Isa yang membawa berita kebenaran, ia datang untuk mengujinya. Namun ia tidak mampu menandingi kebenaran Nabi Isa dan kemudian menghasut banyak orang agar memusuhi beliau. Dalam perjalanannya yang lain, ia kembali ke sebuah pulau misterius. Di sana, ia bertemu makhluk besar berbulu lebat. Dari makhluk itu, diketahui bahwa dirinya adalah Dajjal, sosok yang kelak akan muncul sebagai fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia dikurung di sebuah pulau terpencil selama ratusan tahun, hingga tiba waktunya untuk kembali muncul. Suatu hari, seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari terdampar di pulau tersebut dan bertemu langsung dengan sosok Dajjal dalam keadaan terbelenggu. Dajjal pun mengajukan banyak pertanyaan tentang keadaan dunia sebelum memberikan isyarat bahwa waktunya untuk keluar hampir tiba. Setelah masa penantian yang panjang, Dajjal akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mula-mula mengaku sebagai seorang yang saleh, lalu mengaku sebagai nabi, hingga akhirnya sebagai Tuhan. Ia mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanah yang mati, bahkan melakukan tipu daya yang tampak seperti mukjizat. Ia mengelilingi dunia selama 40 hari. Hari pertama terasa seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Tidak ada satu negeri pun yang luput dari fitnahnya kecuali 2 kota yang dijaga. Pada masa itulah, Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi oleh Allah. Beliau datang sebagai pembela kebenaran dan pematah kebatilan. Akhirnya, Nabi Isa bertemu Dajjal di Baitul Maqdis. Saat bertatap muka, Dajjal mencoba melarikan diri. Namun Nabi Isa mengejarnya hingga ke Bablut, tempat akhirnya Dajjal dibunuh. Dengan kematian Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Tak lama setelah itu, muncul Ya'juj dan Ma'juj yang mengacaukan bumi dengan jumlah yang tak terhitung. Mereka melahap segalanya, merusak peradaban, dan hampir memusnahkan manusia.
Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah dan dalam satu malam Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan. Setelah itu, bumi kembali makmur. Hujan turun dengan izin Tuhan, tanaman tumbuh subur, tidak ada permusuhan antara binatang, dan manusia hidup dalam kedamaian. Masa itu menjadi masa paling makmur setelah kekacauan besar. Nabi Isa kemudian hidup beberapa tahun di bumi dan akhirnya wafat seperti manusia lainnya. Dunia kemudian memasuki fase terakhirnya sebelum kiamat besar terjadi. Di wilayah yang tersembunyi jauh di jantung Timur Tengah, sebelum nama-nama besar muncul dan peradaban kuno mencapai puncaknya, hiduplah sepasang suami istri yang berasal dari kalangan yang terasing, seolah ditandai oleh takdir yang suram sejak awal. Mereka bukanlah orang kaya maupun bangsawan, tetapi orang biasa yang selalu diselimuti aura ketidaknyamanan sosial. Masyarakat sekitar kampung mereka, meskipun tidak bisa menunjuk alasannya, selalu menjaga jarak, merasa ada yang tidak beres dan tidak suci dari kehadiran pasangan ini. Mereka mendambakan keturunan, namun bertahun-tahun pernikahan hanya diisi kehampaan. Ketika sang istri akhirnya hamil, kabar itu seharusnya membawa sukacita, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kehamilan itu sendiri adalah anomali yang menjijikkan bagi sang istri. Perutnya membesar dengan kecepatan yang tidak wajar, terasa dingin dan seringkali bergerak-gerak secara brutal, seolah bukan janin yang tumbuh di dalamnya, melainkan sesuatu yang asing dan berniat jahat. Rasa sakit dan kegelisahan tidak pernah meninggalkannya, dan setiap kali dia memimpikan anaknya, yang muncul adalah mata tunggal yang bersinar merah di tengah kegelapan. 9 bulan berlalu terasa seperti 9 tahun. Ketika tiba saatnya melahirkan, prosesnya begitu menyakitkan dan berdarah, jauh dari kelahiran normal seorang manusia. Bayi yang lahir ke dunia membawa serta tanda-tanda ganjil yang tidak terbantahkan. Kulitnya pucat dan sedikit kebiruan. Tetapi yang paling mengerikan adalah sepasang matanya. Salah satu matanya tampak cacat, seperti kelereng yang terhapus, sementara mata yang lain menatap tajam dengan intensitas yang tidak lazim untuk seorang bayi. Dia tidak menangis dengan suara bayi, melainkan dengan rengekan rendah, hampir seperti dengusan seekor hewan buas yang baru lahir. Ayah dan ibunya diliputi kengerian. Rasa resah yang semula hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Anak ini bukan anugerah, melainkan malapetaka yang berwujud daging dan darah. Sang ayah mencoba menyembunyikan keanehan itu, tetapi kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api padang rumput kering. Masyarakat yang selama ini hanya berjarak, kini dilanda ketakutan murni. Mereka yakin anak itu akan membawa kutukan bagi seluruh kampung. Akhirnya, tidak ada pilihan lain. Keluarga itu diputuskan untuk diusir. Dengan rasa malu, takut, dan hati yang hancur karena takdir kejam, mereka meninggalkan tanah leluhur mereka, membawa serta beban hidup yang baru, bayi ganjil yang mereka yakini adalah perwujudan kejahatan. Mereka berpindah ke sebuah daerah terpencil, jauh dari keramaian dan penghakiman manusia, mencari tempat untuk sekadar bertahan hidup. Di tempat pengasingan barulah nasib mereka makin terjalin dengan kegelapan. Ayah Dajjal mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga kuil di sebuah reruntuhan kuno yang didedikasikan untuk pemujaan patung anak lembu. Ibunya, yang jiwanya telah lemah karena kehamilan dan kelahiran yang traumatis, membantu pekerjaan di dalamnya. Mereka mencari nafkah dari sisa-sisa kepercayaan sesat yang masih berakar di daerah itu. Di dalam kuil itulah, sang ibu mulai mengalami serangkaian mimpi aneh yang terus-menerus. Bukan lagi visi tentang mata merah, tetapi bisikan memanggil yang mengajaknya masuk lebih dalam ke jurang ritual. Mimpi-mimpi itu seolah-olah memberinya perintah, janji akan kekuasaan, dan penghiburan dari penderitaan. Bersama suaminya, mereka terperosok dalam ritual pemujaan yang sesat. Mereka percaya bahwa dengan mengabdi pada patung anak lembu itu, mereka akan menemukan tujuan yang lebih besar bagi anak mereka yang terkutuk. Benih keganjilan telah ditanam, dan keluarga ini kini menjadi budak pertama bagi takdir yang kelak akan mengguncangkan seluruh dunia. Setelah terperosok ke dalam pemujaan sesat di kuil patung anak lembu,
kehidupan pasangan itu tidak lagi dikendalikan oleh akal sehat, melainkan oleh serangkaian mimpi dan bisikan gaib yang membimbing mereka. Sang ibu, khususnya, menjadi media utama bagi ramalan kuil. Ia mengalami visi tentang api yang membakar padang, air yang surut memperlihatkan kekayaan, dan suara-suara memerintahkannya untuk menempatkan bayi ganjil mereka yang mereka yakini sebagai kunci takdir di bawah perkenan patung. Di bawah pengaruh penuh ritual dan setelah melakukan apa yang mereka yakini sebagai perintah mutlak dari patung anak lembu, sang istri kembali mengandung. Kehamilan kedua ini bahkan jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Jika kehamilan pertama terasa aneh, yang ini terasa seperti sebuah penyatuan yang salah, sebuah kontrak yang dimeteraikan oleh kegelapan. Perutnya tidak hanya membesar cepat, tetapi ia sering merasa janin di dalamnya bergerak dengan pola yang terstruktur dan dingin, seolah-olah bayi itu sudah memiliki kesadaran penuh bahkan sebelum lahir mempelajari dunia dari dalam kegelapan rahim. Kehamilan itu jelas-jelas tidak wajar, tidak seperti janin manusia biasa. 9 bulan berlalu dalam penderitaan yang tak terucapkan, dan saat anak itu akhirnya lahir, tanda-tanda ganjil yang menyertai kelahirannya kali ini jauh lebih definitif dan menakutkan. Bayi itu lahir dengan kondisi fisik yang menunjukkan adanya ketidaksempurnaan sekaligus kekuatan yang melampaui. Matanya yang sebelumnya hanya terlihat cacat, kini tampak jelas terhapus dan tertutup rapat di satu sisi. Sementara mata yang satunya menonjol, seolah-olah mampu melihat dimensi yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Di antara kedua matanya, terukir jelas beberapa huruf atau tanda yang tak dapat dibaca oleh pendeta kuil manapun, namun menimbulkan getaran ngeri yang luar biasa. Melihat manifestasi ini, pendeta kuil yang selama ini memimpin ritual dan membimbing orang tua Dajjal langsung menyadari kesalahannya. Makhluk yang lahir ini bukanlah dewa atau anugerah. Ia adalah malapetaka yang telah mereka panggil dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah kekejian murni, entitas yang ditakdirkan untuk menghancurkan, bukan menyelamatkan. Ketakutan pendeta itu melebihi ketakutan masyarakat kampung sebelumnya. Ia tahu jika anak ini dibiarkan hidup, kutukan akan menyebar lebih jauh. Dengan suara bergetar dan hati penuh penyesalan, pendeta itu memutuskan. Tanpa persetujuan penuh dari kedua orang tua yang sudah terlalu lumpuh oleh ketakutan dan keputusasaan, ia mengambil bayi itu, membungkusnya dalam kain lusuh dan membawanya menuju bibir samudra. Ia yakin hanya air yang tak bertepi yang mampu menenggelamkan dan menghilangkan jejak kekejian ini dari muka bumi. Tepat saat pendeta itu mencapai tebing dan bersiap menghanyutkan bayi Dajjal ke dalam gelombang laut yang dingin dan bergemuruh, terjadi peristiwa tak terduga. Di tengah langit, cahaya menyambar turun. Itu bukan cahaya matahari, melainkan cahaya yang murni, kuat, dan penuh kemuliaan. Pendeta itu terpaku. Seluruh tubuhnya diliputi rasa tak berdaya. Dari cahaya itu muncul sosok agung, malaikat Jibril yang membawa perintah langsung dari Allah. Anak itu, meskipun dilahirkan dari kegelapan dan ditandai dengan fitnah, memiliki takdir yang telah ditetapkan dan harus digenapi. Ajalnya telah ditangguhkan, dan dialah kunci dari ujian terbesar umat manusia. Jibril tidak membiarkan bayi itu tenggelam. Dalam sekejap, ia mengambil bayi itu dari tangan pendeta yang gemetar. Dalam sekejap mata pula, Jibril membawa bayi itu terbang melintasi lautan, menuju suatu pulau yang sangat terpencil, terlindungi oleh badai permanen dan kabut tebal, terpisah dari setiap peta dan peradaban manusia. Di pulau sunyi itulah, Dajjal kecil dititipkan kepada seorang makhluk penjaga pulau. Makhluk ini yang berbulu tebal dan memiliki akal dan kemampuan berbicara layaknya manusia, diperintahkan untuk menjaga anak itu.
Tugasnya adalah menyediakan kebutuhan dasar dan mengajarkan dasar-dasar kehidupan manusia, sekedar untuk memastikan tubuh fisiknya tumbuh. Dengan intervensi ilahi ini, Dajjal kecil selamat dari kematian, dan ia memulai fase pertama dari penantian takdirnya jauh dari pengaruh buruk orang tuanya, namun dalam pengawasan ketat yang dipersiapkan untuk memainkan peranannya sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Pulau terpencil itu kini menjadi sekolah sekaligus penjara pertamanya. Pulau itu adalah anomali geografis, sebuah kubah batu yang diselimuti kabut abadi dan dikelilingi oleh badai yang secara misterius menghalau setiap kapal dagang atau penjelajah. Di tengah lingkungan yang terisolasi dan keras ini, Dajjal kecil memulai kehidupannya yang kedua, sebuah fase yang sepenuhnya terlepas dari kekejian orang tuanya, namun terikat erat pada takdirnya sebagai fitnah. Dia dititipkan kepada makhluk penjaga pulau, entitas yang dikenal karena kesetiaannya pada perintah ilahi. Makhluk itu yang memiliki perawakan besar, seluruh tubuhnya tertutup bulu tebal yang kusam, dan matanya memancarkan kebijaksanaan kuno, mampu berkomunikasi layaknya manusia. Perintahnya sederhana, menjaga Dajjal hingga ia mencapai kedewasaan dan mengajarkan dasar-dasar kehidupan tanpa pernah menanamkan moralitas atau agama sejati. Hari-hari di pulau itu terstruktur dalam pengawasan yang ketat. Makhluk penjaga itu menyediakan makanan dan tempat berlindung, memastikan tubuh Dajjal kecil tumbuh sehat. Namun, pelajaran yang diberikan tidaklah biasa. Makhluk itu mengajarkan Dajjal tentang ritme alam, siklus air dan api, serta bahasa purba yang mendasari segala komunikasi. Ini bukan pendidikan untuk menyelamatkan jiwa, melainkan pelatihan untuk mengasah insting dan kecerdasan, mengubahnya dari bayi ganjil menjadi wadah yang siap menampung takdir besarnya. Tumbuh tanpa interaksi manusia, Dajjal menjadi pengamat yang luar biasa. Matanya, terutama yang tunggal dan menonjol, seolah mampu menyerap informasi dari sekelilingnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dia mengamati makhluk laut, pergerakan angin, dan cara kerja setiap elemen. Dia menyerap pengetahuan dasar-dasar kehidupan, cara berburu, cara membangun, cara berpikir secara logis, semuanya dari sudut pandang murni pragmatis, tanpa pernah diajari tentang cinta, kasih sayang, atau belas kasihan. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan Dajjal tumbuh melampaui batas kewajaran. Makhluk penjaga pulau itu menemukan bahwa anak titipan itu tidak hanya mampu memahami bahasa purba yang diajarkan, tetapi juga mampu menguasai pengetahuan dengan sekali dengar atau sekali lihat. Entah bagaimana, melalui kekuatan yang tertanggung dalam dirinya, Dajjal memiliki akses ke semacam gudang memori kolektif. Ia mulai mengajukan pertanyaan tentang daratan, tentang peradaban, tentang kaum-kaum yang telah hilang dan yang sedang berkembang. Makhluk penjaga itu terikat pada tugasnya, mulai menceritakan sejarah peradaban manusia yang dia ketahui, dari mulai Mesopotamia kuno hingga Mesir dan bangsa-bangsa di timur. Dajjal tidak hanya mendengarkan, dia menyerap segala detail. Dia mampu memetakan geografi dunia, memahami struktur bahasa yang berbeda, dan menganalisis kelemahan serta kekuatan setiap peradaban yang dijelaskan. Dia mempelajari mengapa kerajaan-kerajaan jatuh karena keserakahan, perpecahan, dan kehilangan iman, dan mengapa peradaban-peradaban lain bertahan karena kekuatan kolektif dan struktur sosial yang kuat. Ketika Dajjal mencapai usia dewasa muda, dia telah menjadi seorang pemuda dengan kecerdasan yang sangat menakutkan. Dia mampu berbicara dalam berbagai bahasa kuno dan baru yang pernah disinggung oleh makhluk penjaga. Dia tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mahir dalam retorika dan manipulasi logis, meskipun dia belum pernah menggunakannya pada manusia lain. Dia adalah wadah pengetahuan dunia, namun hatinya kosong dari cahaya.
Rasa ingin tahu dan dorongan yang tak terpuaskan untuk menguji pengetahuannya menjadi terlalu kuat untuk ditahan di pulau terpencil itu. Takdir telah memanggil dia. Setelah bertahun-tahun dalam pengawasan makhluk penjaga, tiba saatnya Dajjal melangkah keluar dari penjara alamiahnya. Dia tahu sudah waktunya kembali ke daratan, ke tempat asalnya, ke wilayah Palestina, untuk memulai pengembaraannya. Makhluk penjaga itu tanpa emosi, hanya mengangguk ketika Dajjal memutuskan pergi. Tugasnya selesai. Ia telah memelihara wadah itu. Kini, wadah itu akan diisi oleh takdir yang telah ditetapkan. Dajjal kecil yang dibuang telah menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, siap untuk menguji semua yang ia pelajari dan memainkan peranannya dalam sejarah manusia sebagai pengembara abadi. Kepulangan Dajjal ke daratan bukanlah kembalinya seorang anak yang hilang, melainkan kedatangan seorang pengamat yang berbekal pengetahuan ensiklopedis dan ambisi yang dingin. Wilayah Palestina, tanah leluhurnya, adalah titik awal pengembaraan yang tak berujung. Dia tidak lagi terikat oleh belenggu fisik, dan kekuatan yang ditangguhkan dalam dirinya memungkinkannya melintasi jarak dan waktu dengan cara yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Dajjal mulai menendalamkan diri dalam pusaran peradaban. Ia bukanlah penjelajah yang mencari keindahan atau pengetahuan untuk pencerahan, melainkan seorang ahli bedah yang mencari titik-titik lemah. Ia memasuki kota-kota yang megah, tinggal di antara kaum-kaum yang berbeda, dan mempelajari bukan hanya bahasa mereka, tetapi juga bahasa hati mereka. Ia mengamati bagaimana manusia berinteraksi, apa yang mereka takuti, apa yang mereka dambakan, dan apa yang membuat mereka rentan. Dari pengembaraannya, ia menyimpulkan bahwa kelemahan manusia selalu berpusat pada dua hal: keterikatan pada materi, yaitu keserakahan dan kenikmatan, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan iman yang murni, yaitu keraguan dan ketakutan. Ia melihat bahwa setiap peradaban besar, meskipun dibangun di atas fondasi agama yang kuat, selalu memiliki celah, tempat di mana keraguan dapat ditanam dan tumbuh menjadi penyesatan yang masif. Dajjal menjadi master dalam retorika, seorang ahli manipulasi psikologis yang mampu memutarbalikkan logika dan menyentuh saraf emosi terdalam manusia. Baginya, manusia hanyalah bidak catur yang mudah dipengaruhi. Dalam perjalanannya, ia sampai pada masa yang krusial dalam sejarah, era Nabi Musa. Dajjal menyaksikan langsung bagaimana Musa dengan mujizatnya membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan menenggelamkan tirani Mesir. Namun, alih-alih merasa gentar oleh kebenaran mujizat itu, Dajjal justru melihat celah yang lebih besar. Ia melihat Bani Israel adalah kaum yang imannya masih rapuh, baru saja meninggalkan penyembahan berhala yang mengakar di Mesir. Mereka membawa memori paganisme dalam jiwa mereka, sebuah benih yang siap ditumbuhkan kembali. Nabi Musa adalah ancaman yang harus ia lenyapkan, atau setidaknya dikotori pengaruhnya. Kesempatan itu datang tak lama kemudian. Nabi Musa, atas perintah Tuhan, pergi bermunajat di Bukit Sinai selama 40 hari untuk menerima Taurat. Kepergian sang Nabi meninggalkan Bani Israel dalam keadaan tanpa pemimpin, rentan terhadap ketakutan dan ketidakpastian di tengah gurun. Inilah saat yang Dajjal nanti-nantikan, kondisi kekosongan spiritual dan kebingungan psikologis. Dajjal berbaur di antara Bani Israel, memanfaatkan kemampuannya untuk berinteraksi dan mempengaruhi. Ia melihat sisa-sisa emas yang mereka jarah dari Mesir. Dengan pengetahuan yang ia kumpulkan tentang ritual kuno dan simbol-simbol kekuatan, ia mulai melancarkan tipu daya besarnya. Ia menyebarkan narasi bahwa Musa telah meninggalkan mereka dan bahwa Tuhan yang sejati haruslah sesuatu yang dapat mereka lihat, sentuh, dan rasakan. Menggunakan pengetahuan yang ia pelajari dari reruntuhan kuil orang tuanya di masa kecil, kuil patung anak lembu, Dajjal mengarahkan Bani Israel untuk melebur semua perhiasan emas mereka. Kemudian, dengan keahliannya yang luar biasa, ia menciptakan atau memicu munculnya patung anak lembu emas. Melalui manipulasi suara dan beberapa tipu daya visual, Dajjal menanamkan keyakinan bahwa patung itu hidup, bahwa patung itu bersuara, dan bahwa patung anak lembu itulah Tuhan mereka yang sebenarnya, Tuhan yang mereka kenal dari Mesir.
sebagian besar Bani Israel yang imannya hanya setipis kulit bawang langsung jatuh tersesat. Mereka kembali ke penyembahan berhala. Dajjal berhasil menanamkan benih kesesatan yang akan menghantui Bani Israel selama berabad-abad. Ia telah membuktikan keefektifan pengetahuannya dan kelemahan manusia. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kekejaman yang telah terjadi, Dajjal sudah menghilang, meninggalkan kekacauan dan perpecahan sebagai warisannya. Ia tidak menunggu pertikaian, tujuannya tercapai. Ia sekarang kembali menjadi sang pengembara abadi, siap untuk menyaksikan dan menguji peradaban-peradaban lain, mulai dari masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa. Setelah keberhasilannya menanamkan benih kesesatan di hati Bani Israel, Dajjal tidak berdiam diri. Ia terus mengembara, melintasi waktu dengan kelincahan yang diizinkan oleh penangguhan ajalnya. Tujuan pengembaraannya kini lebih terfokus untuk menyaksikan dan menganalisis manifestasi kekuasaan ilahi di bumi melalui para nabi, mencari celah dan merencanakan fitnah yang lebih besar. Dajjal menyaksikan kemegahan dan kekuatan yang tak tertandingi di bawah kepemimpinan Nabi Daud, seorang raja sekaligus nabi yang diberikan suara merdu dan kitab Zabur. Ia melihat bagaimana seorang manusia biasa diangkat derajatnya oleh Tuhan dan diberi kemenangan atas musuh-musuh yang perkasa. Namun Dajjal mengamati bahwa meskipun kekuasaan Daud luar biasa, masih ada rasa iri, kesombongan, dan potensi perpecahan di kalangan rakyatnya. Ia menyimpan pengetahuan ini, memahami bahwa bahkan kesalehan pun dapat dipatahkan oleh hawa nafsu duniawi. Kemudian ia memasuki era keemasan Nabi Sulaiman. Inilah masa ketika kekuasaan manusia mencapai titik tertinggi yang pernah ada di bumi. Dajjal menyaksikan sendiri bagaimana Sulaiman memerintah bukan hanya manusia, tetapi juga jin, hewan, dan angin. Ia melihat Baitul Maqdis didirikan dengan kemegahan yang tak terbayangkan. Kekuatan Sulaiman terletak pada penguasaan materi dan spiritual yang sempurna. Dajjal tidak mampu mendekat, tidak mampu merasuki atau mempengaruhi. Ia terpaksa hanya menjadi pengamat dari kejauhan, mempelajari bahwa kesetiaan dan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan adalah satu-satunya benteng yang tak bisa ditembus oleh tipu dayanya. Namun ia juga melihat bahwa setelah Sulaiman wafat, kerajaan itu mulai retak, runtuh karena perebutan kekuasaan, pergeseran iman, dan kembalinya penyembahan berhala yang tersembunyi. Dajjal berbisik kepada dirinya sendiri, semua kekuasaan dan kebenaran pada akhirnya akan terkikis oleh waktu dan kelemahan manusia. Perjalanan Dajjal membawanya melintasi abad-abad penuh intrik, perang, dan pertumpahan darah. Kemudian kabar tentang munculnya seorang nabi baru, Nabi Isa, mulai menyebar. Berita itu berbeda dari yang lain. Nabi Isa membawa ajaran kebenaran yang radikal, menekankan cinta, pengampunan, dan yang paling mencolok, mujizat-mujizat luar biasa seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan berbicara saat masih bayi. Dajjal yang penuh rasa ingin tahu dan arogansi intelektual merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang dan menguji Nabi Isa secara langsung di tengah-tengah kerumunan pengikutnya di wilayah Baitul Maqdis. Ia datang bukan sebagai penyerang fisik, tetapi sebagai seorang filsuf, seorang penanya yang cerdas yang berusaha meruntuhkan kebenaran Nabi Isa melalui logika dan keraguan. "Jika engkau benar-benar datang dari Tuhan," tanya Dajjal dengan retorikanya yang halus dan mematikan, "mengapa engkau hanya menyembuhkan penyakit dan bukan kemiskinan? Mengapa ajaranmu meminta pengorbanan tanpa menjanjikan kekayaan duniawi yang nyata?" Nabi Isa yang dikaruniai Roh Kudus dan dilindungi oleh kebenaran mutlak hanya menatap Dajjal dengan tatapan yang menembus jiwanya. Tatapan itu adalah cermin yang menunjukkan semua kekosongan, kesombongan, dan kegelapan yang mengisi hati Dajjal. Nabi Isa tidak menjawab dengan argumen logis.
tetapi dengan kebenaran yang sederhana dan menenangkan. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, dan apa yang kujanjikan melampaui emas dan perak yang kau puja. Aku datang untuk mengisi kekosongan yang kau tanam di hati manusia. Dajjal terkejut. Retorikanya yang selalu berhasil memutarbalikkan pikiran manusia tidak mempan sama sekali terhadap Nabi Isa. Ia tidak mampu menandingi kebenaran yang murni dan tulus itu. Di hadapan Nabi Isa, kekuatan dan pengetahuannya terasa lumpuh, tak berdaya. Merasa dikalahkan dalam pertarungan spiritual dan intelektual, kebencian Dajjal meledak. Ia tidak bisa menghancurkan Nabi Isa dengan kata-kata, maka ia beralih ke senjata utamanya, hasutan. Ia mulai berbaur dengan para pembesar dan pemuka agama yang merasa terancam oleh ajaran Isa. Ia menyebarkan fitnah bahwa Isa adalah seorang penyihir, penyesat, dan ancaman bagi kekuasaan. Dajjal memanfaatkan rasa takut para penguasa dan rasa iri para pemuka agama untuk menciptakan atmosfer permusuhan yang masif terhadap Nabi Isa. Meskipun upayanya tidak berhasil menggoyahkan iman sejati, hasutan Dajjal berhasil memobilisasi massa dan kaum elit. Peristiwa ini menjadi fondasi bagi pengejaran dan upaya penyaliban Nabi Isa, memastikan bahwa Dajjal tetap menjadi kekuatan pendorong di balik setiap upaya penolakan terhadap kebenaran ilahi di bumi. Setelah ia melihat benih permusuhan tertanam kuat, Dajjal kembali melanjutkan pengembaraannya, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Sadar bahwa ia telah menemukan lawan yang tak tertandingi, namun ia juga tahu bahwa takdirnya masih harus menunggu waktu. Setelah kegagalannya menandingi kebenaran murni Nabi Isa, meskipun ia berhasil menanam benih permusuhan yang mematikan, Dajjal merasakan kekalahan yang pahit. Untuk pertama kalinya dalam pengembaraannya yang abadi, ia dihadapkan pada kekuatan yang tidak bisa ia taklukkan hanya dengan kecerdasan atau tipu daya. Kesombongannya terluka, dan ia menyadari bahwa rencananya untuk muncul sebagai Tuhan tidak akan terwujud selama masih ada cahaya kenabian di bumi. Dengan kepergian Nabi Isa dari pandangan duniawi, Dajjal menyimpulkan bahwa ia harus menunggu. Ia harus menunggu hingga kondisi dunia mencapai titik terendah, hingga iman terkikis habis, dan manusia kembali mencari Tuhan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sambil menunggu masa itu, ia merasakan dorongan kuat untuk kembali ke laut, ke habitat yang paling awal ia kenal setelah diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ia mengembara melalui lautan yang luas, mencari pulau-pulau yang belum tersentuh oleh peradaban, mencari tempat yang paling terpencil dan terlindungi dari intervensi ilahi. Perjalanannya berakhir di sebuah gugusan pulau yang jauh di timur, tersembunyi di balik lapisan badai magnetis dan kabut tebal yang bertindak sebagai tabir gaib. Di sanalah Dajjal menemukan sebuah pulau yang terasa asing, namun sekaligus akrab, seolah ia telah ditakdirkan untuk tiba di tempat itu. Pulau itu adalah padang rumput yang luas dan tenang di tengah badai abadi. Saat ia melangkah lebih jauh ke pedalaman, di sebuah lembah cekung yang diselimuti keheningan yang mencekam, Dajjal dikejutkan oleh perjumpaan yang tak terduga. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah struktur yang menyerupai benteng kuno, meskipun lebih terlihat seperti penjara yang dibangun oleh kekuatan yang tak dikenal. Di dekatnya, ia melihat sesosok makhluk aneh. Makhluk itu berukuran sangat besar, ditutupi oleh bulu lebat yang tebal dan kusam, sehingga sulit dibedakan mana kepala dan mana ekornya. Ia bergerak dengan canggung, namun matanya yang kecil dan gelap menatap Dajjal dengan kecerdasan yang tajam. Dajjal yang jarang merasa gentar, mendekati makhluk itu dan mulai bertanya dalam bahasa purba yang ia pelajari dari makhluk penjaga lamanya. Makhluk besar berbulu lebat itu, yang kelak dikenal sebagai Jasasah, sang mata-mata, menjawab dengan suara yang dalam dan serak, sebuah suara yang membawa gema dari masa lalu yang tak terhitung. "Siapakah kamu?" tanya Dajjal dengan nada menantang. Jasasah tidak menjawab dengan nama, melainkan dengan pertanyaan balasan yang menakutkan. "Mengapa kamu datang ke tempat penantian? Apakah kamu tidak mengenal takdirmu sendiri, wahai mata tunggal?" Terkejut karena identitas aslinya, sifat matanya yang cacat dan tertutup, Dajjal menuntut penjelasan. Jasasah kemudian mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengerikan. Dajjal bukanlah pengembara bebas, melainkan alat takdir. Penangguhan ajalnya adalah bagian dari rencana besar ilahi,
dan ia ditakdirkan menjadi fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Namamu adalah Dajjal, sang penyesat. Dan tempat ini adalah penjara yang disiapkan untuk menahanmu hingga tiba waktumu. Semua pengembaraanmu, semua pengetahuan yang kau kumpulkan adalah persiapan untuk ujian terakhir umat manusia. Jasasah kemudian menuntun Dajjal masuk ke dalam benteng penjara itu. Di dalamnya, Dajjal menemukan dirinya terbelenggu oleh rantai besi yang sangat besar dan kokoh. Rantai yang jauh lebih kuat daripada yang pernah manusia buat. Rantai itu mengikatnya dari leher hingga kaki, membelenggu setiap gerakannya. Kekuatan spiritual dan intelektualnya yang luar biasa tidak berdaya sama sekali di hadapan belenggu ini. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam kurungan ilahi yang tidak bisa ia buka. Inilah awal dari penantian yang tak berkesudahan. Dajjal dikurung di sebuah pulau terpencil selama ratusan tahun, terpisah dari hiruk-pikuk dunia. Ia menghabiskan abad-abad dalam keheningan yang dingin, dengan Jasasah sebagai satu-satunya pengawas, mengumpulkan kebencian, merancang tipu daya, dan menunggu satu-satunya isyarat yang akan membebaskannya, yaitu tanda-tanda akhir zaman yang akan membuka kunci belenggu takdirnya. Ia menunggu waktu di mana kelemahan manusia mencapai puncaknya dan ketiadaan cahaya kenabian memudahkannya untuk muncul sebagai dewa palsu. Ratusan tahun berlalu, bagaikan sekejap mata di pulau terpencil tempat Dajjal dikurung. Meskipun dunia di luar dinding benteng penjara itu berputar, mengalami kebangkitan dan keruntuhan peradaban demi peradaban, Dajjal tetap terbelenggu, menyusun rencana dan menimbun kebencian di dalam keheningan yang dingin. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri untuk mengaitkan Dajjal dengan dunia luar, memberikan isyarat pertama bahwa waktu penantiannya hampir berakhir. Peristiwa ini terjadi jauh dari wilayah Dajjal, dimulai dari sebuah kapal yang berlayar di perairan yang seharusnya tenang. Tamim Ad-Dari, seorang pelaut berpengalaman, bersama rombongan awak kapalnya yang terdiri dari 30 orang, sedang berlayar dalam perjalanan dagang. Tiba-tiba, badai dahsyat yang datang tanpa peringatan menghantam kapal mereka. Badai itu bukanlah badai biasa. Ia memiliki kekuatan anomali, seolah dikendalikan oleh tangan gaib yang sengaja menyesatkan mereka dari jalur pelayaran manapun. Selama sebulan penuh, mereka terombang-ambing, sepenuhnya tersesat dan putus asa. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pantai yang belum pernah mereka lihat, sebuah pulau yang diselimuti oleh kabut tebal dan keheningan yang menakutkan, pulau yang sama tempat Dajjal dikurung. Saat mereka menjelajahi pulau itu, mencari air dan bahan makanan, mereka dikejutkan oleh perjumpaan dengan sesosok makhluk aneh. Makhluk itu adalah Jasasah, makhluk besar berbulu lebat yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana wajah dan mana punggungnya. Jasasah bergerak dengan cepat dan aneh, menarik perhatian para pelaut yang ketakutan. Para pelaut berusaha berbicara, tetapi makhluk itu hanya menjawab dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, kemudian menunjuk ke arah bagian tengah pulau, memberikan isyarat agar mereka mengikutinya. Mereka merasa ada kekuatan misterius yang memaksa mereka untuk mematuhi, dan dengan langkah ragu-ragu, Tamim dan rombongannya mengikuti makhluk berbulu tebal itu. Jasasah menuntun mereka ke dalam benteng kuno yang sunyi, ke sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Di tengah ruangan itu, dalam kegelapan yang pekat, mereka melihat sosok manusia yang terikat oleh rantai besi besar yang membelenggu leher, tangan, dan kakinya ke dinding batu. Sosok itu adalah Dajjal. Mata Dajjal yang tunggal menatap Tamim Ad-Dari dengan intensitas yang sangat menakutkan, seolah menembus jiwa mereka. "Siapakah kalian?" Suara Dajjal dalam dan bergema, penuh otoritas yang terpendam. Tamim Ad-Dari menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka terdampar setelah berlayar selama sebulan penuh. Mendengar cerita itu, Dajjal tersenyum dingin dan mulai mengajukan serangkaian pertanyaan krusial yang menunjukkan pengetahuannya tentang tanda-tanda akhir zaman, membuktikan bahwa meskipun terbelenggu, ia tetap terhubung dengan perkembangan dunia. Tentang pohon kurma Baisan. "Ceritakan padaku tentang kebun kurma Baisan. Apakah pohon-pohonnya masih berbuah?" Tamim menjawab bahwa pohon-pohon itu masih berbuah, menunjukkan bahwa salah satu tanda akhir belum terpenuhi. "Tentang Danau Tiberias. Bagaimana dengan Danau Tiberias? Apakah masih berair?" Tamim menjawab bahwa danau itu masih penuh.
yang berarti kekeringan besar belum dimulai. Tentang sumur Zugar, bagaimana dengan sumur Zugar? Apakah airnya masih digunakan untuk mengairi kebun? Tamim menjawab bahwa air sumur itu masih melimpah, mengindikasikan bahwa masa pacelik air belum terjadi. Tentang nabi terakhir, bagaimana dengan nabi yang dinanti-nantikan? Apakah dia sudah muncul di Mekah? Tamim menjawab, ya, dia telah muncul, dan banyak orang telah mengikutinya. Mendengar jawaban tentang nabi terakhir, ekspresi Dajjal berubah menjadi campuran antara amarah terpendam dan kegembiraan yang mengerikan. Ia tahu bahwa kemunculan nabi ini adalah tanda paling definitif yang ia tunggu-tunggu. Dajjal kemudian memberikan isyarat terakhir kepada Tamim. Dengarkan baik-baik. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Waktuku untuk keluar sudah dekat. Ketika semua tanda yang kusebutkan, keringnya pohon kurma Baisan, keringnya Tiberias, dan habisnya sumur Zugar, terpenuhi, Tuhan akan mengizinkan aku untuk bebas dari belenggu ini. Aku akan muncul, menguasai dunia, dan tidak akan ada satu tempat pun di bumi yang luput dari fitnahku, kecuali Mekah dan Madinah. Setelah Tamim Ad-Dari dan rombongannya berhasil meninggalkan pulau itu, mereka bergegas kembali ke daratan dan menceritakan perjumpaan luar biasa tersebut kepada Rasulullah, yang kemudian membenarkan kisah mereka dan mengkonfirmasi bahwa itulah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Kisah Tamim Ad-Dari menjadi saksi mata yang definitif, sebuah peringatan yang terukir dalam sejarah bahwa Sang Penyesat Agung sedang menanti, hanya menunggu serangkaian isyarat alam untuk dilepaskan. Waktu penantian Dajjal di dalam belenggu akhirnya berakhir. Tahun-tahun terakhir sebelum kemunculannya ditandai oleh terpenuhinya semua isyarat yang ia tanyakan kepada Tamim Ad-Dari ratusan tahun sebelumnya. Pohon kurma di Baisan mengering dan berhenti berbuah. Air di danau Tiberias menyusut drastis. Sumur Zugar habis dan tidak lagi bisa mengairi ladang. Dunia sedang memasuki masa paceklik spiritual dan material yang parah. Pintu belenggu takdir yang hanya bisa dibuka oleh izin ilahi akhirnya terbuka. Dajjal terbebas dari rantai besarnya. Ratusan tahun terkurung telah mengubah kebenciannya menjadi kekuatan yang terkonsentrasi dan mematikan. Ia meninggalkan benteng kuno itu, membiarkan jasa sah tetap di belakang untuk menjaga rahasia keberadaannya. Ia muncul dari pulau terpencil, siap untuk mengambil alih panggung akhir zaman. Dajjal mula-mula muncul di hadapan publik bukan sebagai tiran, melainkan sebagai sosok yang penuh wibawa dan karisma. Ia memulai tipu dayanya dengan klaim yang bertahap, menguji sejauh mana kerusakan iman manusia telah mencapai puncaknya. Klaim tahap pertama, orang saleh dan pembawa keadilan. Ia muncul sebagai seorang yang sangat saleh dan berilmu, menjanjikan perbaikan sosial, keadilan, dan solusi bagi semua masalah dunia yang sedang dilanda kemiskinan dan perang. Ia menggunakan pengetahuan dan retorika yang ia kumpulkan selama berabad-abad untuk memenangkan hati rakyat jelata yang putus asa. Orang-orang yang lelah dengan ketidakadilan segera berkumpul di sekelilingnya, melihatnya sebagai Mesias yang akan membawa kembali masa keemasan. Klaim tahap kedua, Nabi yang dinanti-nantikan. Setelah mendapatkan pengikut yang cukup loyal, ia meningkatkan klaimnya. Ia mengaku sebagai nabi yang dinanti-nantikan, membawa ajaran yang lebih modern dan praktis daripada ajaran para nabi terdahulu. Ia memanipulasi kitab suci, memutarbalikkan tafsir, dan menjanjikan pengikutnya kekuasaan duniawi sebagai hadiah dari ketaatan mereka. Klaim tahap ketiga, Tuhan semesta alam. Akhirnya di tengah masa pengikut yang telah dicuci otaknya, Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Ia memiliki kemampuan luar biasa yang tampak seperti mukjizat. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan di daerah yang kering dan hujan itu turun. Ia memerintahkan tanah yang mati dan tandus untuk menumbuhkan tanaman subur dan tanah itu seketika menjadi hijau. Ia bahkan membawa serta surga dan neraka palsu. Surga berupa sungai-sungai air yang jernih dan makanan berlimpah, dan neraka berupa lautan api. Namun, ia memperingatkan bahwa siapapun yang masuk ke surganya akan berakhir di neraka yang nyata, dan sebaliknya, siapapun yang masuk ke nerakanya
penderitaan dan penolakan akan mendapatkan surga sejati. Ia mengelilingi dunia dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah mengendarai awan yang didorong oleh angin kencang. Dalam waktu 40 hari, ia berhasil mengunjungi hampir setiap negeri dan menyebarkan fitnahnya. Durasi 40 hari pengembaraannya sangat tidak wajar, sebuah keanehan waktu yang menjadi salah satu fitnah terbesarnya. Hari pertama terasa sepanjang 1 tahun. Hari kedua terasa sepanjang 1 bulan. Hari ketiga terasa sepanjang 1 minggu. Hari-hari berikutnya terasa seperti hari biasa. Dengan waktu yang tidak wajar ini, Dajjal memiliki kesempatan maksimal untuk menyesatkan manusia. Tidak ada satu negeri pun di bumi yang luput dari fitnahnya, kecuali 2 kota suci, Mekah dan Madinah, yang dijaga oleh malaikat sehingga ia tidak mampu memasukinya. Setiap kota dan kaum dihadapkan pada pilihan mengerikan, mengakui Dajjal sebagai Tuhan dan mendapatkan kekayaan, hujan dan makanan, atau menolaknya dan dihadapkan pada kekeringan, kemiskinan dan hukuman mati. Banyak yang menolaknya dan menderita kelaparan, namun orang-orang yang beriman teguh tetap bertahan. Sayangnya, mayoritas manusia, terutama yang lemah iman dan terikat pada dunia, tunduk kepada fitnah Dajjal, jatuh ke dalam penyesatan terbesar dalam sejarah.